Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini kita akan membahas soal-soal perbandingan. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik untuk menghadapi baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Saksikan videonya sampai selesai. Jadi untuk mengakses channel YouTube saya, silahkan diklik atau di copy alamat linknya, kemudian di share di Google. Alamat linknya bisa diambil di setiap video deskripsi dari video saya. Kita masuk di YouTube, kemudian silahkan linknya ditempel, kemudian klik. Ya, inilah channel saya. Silahkan dibuka channel saya, semoga bermanfaat. Baik, perhatikan untuk soal nomor 1. Dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. Jadi kita bahas soal nomor 1 ya. Kita ketahui bahwa jumlah siswa seluruhnya itu ada 40 ya. Kemudian jika siswa laki-laki ada 15, maka siswa perempuan itu sama dengan 40 kurangi 15. Dikode berapa nih? 25 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perbandingan jumlah siswa wanita, berarti 25 jumlah wanita ya atau perempuan, dengan jumlah seluruh siswa. Jadi jumlah seluruh siswa adalah, jadi JS jumlah seluruh siswa di sini menjadi 25 berbanding 40. Ini kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 5, berarti 5 banding 8 ya. Baik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, kita lihat RoboPrint. RoboPrint itu dalam 1 menit menghasilkan 2 lembar ya. 2 lembar berarti dalam 1 detik ya, dalam 1 detik itu menghasilkan 2/60 lembar atau 1/30 lembar. Sekarang kita lihat folder print, kita singkat P saja. Dalam 2 detik itu menghasilkan 2 lembar ya. Jadi kalau dalam 1 detik menghasilkan 2/2 lembar atau 1 lembar. Kemudian untuk detek kita singkat D saja. Dalam 2 menit itu menghasilkan 160 lembar. Jadi kalau kita jadikan detik ya, jadi kalau 1 detik berarti 160/120. Kenapa? Karena 2 menit itu adalah 120 detik. Kita coret saja nolnya, tinggal 16/12, masing-masing dibagi 4, berarti 4/3. Kita jadikan pecahan campuran menjadi 1/3 lembar.
Kemudian terakhir L itu dalam 1 menit menghasilkan 100 lembar ya. Jadi kalau 1 detik menghasilkan 100/60 ya, berarti 10/6 masing-masing bagi 2 menjadi 5/3 atau 1/2/3 lembar. Jadi yang paling banyak adalah E ya, paling banyak adalah print L. Kenapa? Karena kalau kita jadikan dalam 1 detik itu dapat menghasilkan 1/2/3 lembar, sedangkan B atau BTK itu hanya 1/3 lembar. Jadi ini yang paling besar. Tabel berikut menunjukkan kecepatan. Printer manakah yang mencetak paling cepat? Yaitu adalah L Pro ya, L Pro, karena dalam 1 menit itu mampu mencetak 100 lembar, atau dalam 1 detik mampu mencetak 1/2/3 lembar. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Adik dan Budi menempuh jarak yang sama dengan kecepatan tetap masing-masing 32 km per jam dan 36 km per jam. Hitunglah perbandingan waktu tempuh antara adik dan Budi. Oke, perhatikan soal nomor 3. Kalau kita lihat adik itu dalam 1 jam dapat menempuh 32 km. Atau bisa juga kita katakan bahwa 1 km itu dapat ditempuh dalam waktu 1/32 jam. Kemudian untuk Budi dalam 1 km itu dapat menempuh waktu 1/36 jam. Nah, kalau begitu kita tinggal bandingkan ya, bandingkan. Jadi adik, waktu tempuh adik perbanding waktu tempuh Budi itu sama saja 1/32, 1/32 berbanding 1/36 ya. Atau bisa juga kita tuliskan adik berbanding Budi. Jadi dengan demikian bisa juga kita mengatakan bahwa 36 berbanding 32. Tinggal disederhanakan. Ini kalau kita masing-masing bagi 4 berarti ini 9 berbanding 8 ya. Kemudian yang ke nomor 4 harga satu lusin pulpen itu sama dengan 18.000. Kemudian harga 8 buku itu sama dengan 16.000. Nah, sebelum kita bandingkan, kita harus tentukan dulu untuk satu pulpen. Jadi untuk satu pulpen, jadi satu pulpen itu sama dengan 18.000 per 12, karena satu lusin itu adalah 12 ya. Ini kalau kita sederhanakan masing-masing bagi 2 berarti 9/6 ya. Atau bisa juga kita tuliskan, ini kita sederhanakan lagi menjadi 3
per 2 1.500 ya. Kemudian untuk buku, satu buah buku itu sama dengan 16.000 dibagi dengan 8, diperoleh sini adalah 2.000. Nah, dengan demikian bisa kita buat perbandingan harga pulpen. Jadi harga pulpen berbanding dengan harga buku itu sama dengan 1.500 berbanding 2.000. Kita coret saja nolnya, jadi tinggal 15 berbanding 20, masing-masing kita bagi 5, berarti 5 berbanding 4. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Di sini kita lanjut ya nomornya. Pak Hendra dapat digaji, jadi ini ada. Kita lanjut saja nomor berikutnya. Pak Hendra, saya singkat saja, itu digaji dalam 3 jam, digaji sebesar 360.000 ya. Kemudian tentukanlah waktu yang Pak Hendra gunakan untuk pelatihan jika beliau mendapat digaji 720 juta. Jadi kita misalkan X sama dengan ini menjadi 7.200.000. Jadi kita bisa buat 1 jam ya, itu 360 per 3. Ini kita bagi 36, berarti ini kalau dibagikan menjadi 120.000 ya, 120 dalam 1 jam. Sekarang boleh kita tulis untuk menentukan X-nya, bisa saja 7.200.000 ini dibagi dengan 120.000 ya. Coret tinggal 720 per 12 sama dengan ini, hasilnya adalah 60 ya. Atau bisa juga kita buat seperti ini ya, atau bisa saja kita langsung ya banding X, jadi ini sama dengan 360.000 berbanding 7.200.000 ya. Kita bisa tulis berarti X itu sama dengan, bisa kita tulis 3 kali 7.200.000 itu berbanding dengan 360. Kita coret saja ini, jadi tinggal 3 kali 720 dibagi 36, maka hasilnya adalah 60 ya. X per 3 itu sama dengan 7.200.000 ya, berbanding 360.000. Ini kita bisa sederhanakan, jadi X per 3 itu sama dengan 720 per 36, atau bisa kita katakan X sama dengan 720 kali 3 per
36. Sekarang kita lanjut. Untuk 5 karyawan, jadi kita tuliskan ini karyawan, kemudian banyaknya sarung tenun yang dihasilkan, ini waktunya ya. Kemudian kalau 5 karyawan, kita buat tabelnya saja. Tabel. Untuk 5 karyawan menghasilkan sarung tenun 20 selama 2 hari. Kemudian untuk 2 karyawan yang ditanyakan berapa, kemudian untuk 3 hari. Kalau dengan demikian bisa kita katakan ini dikalikan saja 2 ini. 5 kali 2 berarti 10 ya. Itu menghasilkan 20 sarung tenun ini. Kemudian ini kalikan 6 menghasilkan sarung tenun sebanyak X yang ditanyakan. Kemudian kita bisa tulis perbandingannya ya. Berarti X per 20 sama saja 6 per 10. Dengan demikian X sama dengan 6 kali 20 10 ya. Ini coret, hasilnya adalah 12 buah tenun ya. Oke, berikutnya sebuah tiang bendera dengan tinggi 4,5 meter memiliki bayangan 2 meter. Jika sebuah pohon memiliki bayangan 2,4 meter, maka tinggi pohon itu adalah ya. Coba perhatikannya. Jadi kita buat ini, misalkan ini adalah sebuah pohon ya. Sebuah pohon tingginya itu 4,5 meter. Bayangannya 2 meter. Jadi ini ada bayangannya. Ini bayangan 2 meter. Kemudian kita bisa buat, jadi kita bikin bayangannya. Kemudian ada pohon lain yang tingginya belum diketahui, tapi bayangannya 2,4 meter. Nah, sekarang kita buat perbandingan ya. Jadi X berbanding 4,5 sama saja dengan 2,4 berbanding 2 ya. Nah, bisa kita selesaikan. X sama dengan 2,4 dikali 4,5 berbanding 2. Ini bisa kita tuliskan menjadi 24 kali 45 berbanding 200. Kenapa 200? Karena ini adalah penyebut 10, ini juga penyebut 10, jadi 10 kali 10 100 dikalikan dengan 2 ya. Nah, ini bisa dikalikan 2 menjadi 12 ya. 12 berarti hasilnya adalah 12 kali 45 per 100. Kalau ini kali 5 berarti 20, ini kali 5 jadi 9. Jadi kita tuliskan 12 kali 9 per 20. Ini bagi 2 10, ini bagi 2 6 ya. Kemudian ini bagi 2 lagi jadi 5, ini bagi 2 lagi jadi 3. Maka diperoleh 3 kali 9 per 5 atau 27 per 5. Itu diperoleh, ini kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 5 2 per 5. 5 2 per 5. Jadi itu sama saja kalau kita jadikan pecahan desimal, diperoleh hasilnya 5,4 ya. Jadi ini hasilnya adalah 5,4 meter. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut.
Perhatikan tabel berikut. Nah, sekarang dengan memperhatikan kandungan paracetamol, obat yang paling murah adalah, oke, perhatikan. Kita lihat dulu merek X ya. Merek X itu 0,8 mg itu harganya 12.000 ya. Jadi kita jadikan 1 mg berarti 12.000 dibagi dengan 0,8. Ini 12.000 dibagi dengan 8/10 atau hasilnya 120.000 bagi 8 ya, sama dengan berarti diperoleh ini, jadi harganya ini 1 mg nya 1.500 ya. Sekarang untuk merek Y, kita langsung saja 0,7 mg itu 10.000. Jadi kalau 1 mg itu sama dengan 10.000 dibagi dengan 0,7. Diperoleh hasil ini diperoleh 14.280 ya. Kemudian untuk merek Z 1 mg nya itu 15.000 dibagi dengan 1,2 menghasilkan 12.500. Untuk merek M 1 mg nya itu 20.000 dibagi dengan 1,5. Jadi ini 15.000 ya. Jadi kalau kita lihat yang paling murah adalah merek Z ya. Kalau merek X itu 15.000 dalam 1 mg nya, merek Y 14.285, merek Z 12.500, sedangkan merek M 13.333. Jadi jawabannya adalah merek Z. Baik, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Ini 3 mesin itu selama 2 jam ya. Selama 2 jam menghasilkan 7.500 meter benang ya. Nah, pertanyaannya panjang benang, jadi panjang benang yang dapat dihasilkan oleh sebuah mesin selama 4 jam ya. Jadi kita tulis dulu seperti tadi ya. Jadi ini jumlah mesinnya berapa, waktunya berapa jam, kemudian benang yang dihasilkan. Mesin 3, waktunya 2 jam, menghasilkan 7.500 meter. Kemudian mesinnya 1, waktunya 4 jam, maka menghasilkan berapa meter? Jadi sama, ini 3 kali 2 6, ini per 1 kali 4 itu sama saja 7.500 per X ya. Jadi ini diperoleh hasilnya ini, kemudian 1 kali 4 diperoleh hasilnya 4, kemudian 7.500 per X ya. Jadi
langsung saja X sama dengan 4 kali 7.500 per 6, maka diperoleh hasilnya adalah 5. Ya. Sekarang sebuah peta ini sudah dibahas ya. Nah, sekarang perhatikan nih. Jumlah suhu badan Robert dan Dodi 133,2 Fahrenheit. Saat itu Robert dalam keadaan flu sehingga suhu badannya 39 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu badan Dodi? Oke. Kita lihat ya. Pertama kita tulis dulu perbandingannya. Di Celcius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit dikurangi 32 itu sama saja 5 banding 4 berbanding 9. Nah, di sini jumlah suhu badan Robert, jadi kita tuliskan suhu badan Robert ditambah suhu badan Dodi itu 133,2 derajat Fahrenheit ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, kita ubah dulu ini 133,2 Fahrenheit kita ubah ke dalam derajat Celcius ya. Dengan demikian Anda bisa tuliskan Celcius berbanding F dikurangi 32 itu perbandingannya 5 berbanding 9 ya. Atau bisa juga saya tuliskan seperti ini, Celcius berbanding Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 5 berbanding 9 ya. Kemudian ini Fahrenheitnya diisi ganti dengan 133,2 ya. Berarti Celcius jadi 133,2 dikurangi 32 sama dengan 5 berbanding 9 ya. Sekarang kita kurangi Celcius berbanding 133,2 dikurangi 32 peroleh 101,2 sama dengan 5 berbanding 9. Dengan demikian jadi Celcius sama dengan 5 kali 101,2 dibagi dengan 9, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Diperoleh 56,2 derajat Celcius. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa suhu Robert ditambah dengan suhu Dodi itu sama dengan 56,2 derajat Celcius. Sedangkan suhu Robert diketahui suhu Robert itu 39 derajat Celcius ya, tambah Dodi sama dengan 56,2 derajat Celcius. Kalau begitu Dodi itu suhunya adalah 56,2 dikurangi 39, maka diperoleh 17,2 derajat Celcius. Ya, demikian ya. Jadi kita di sini jumlah suhu Robert dan Dodi itu masih dalam bentuk Fahrenheit. Kita ubah dulu ke dalam bentuk derajat Celcius dengan menggunakan perbandingan 5 banding 9 ya. Setelah diproses, ini F-nya Fahrenheit-nya diganti dengan diketahui di soal 133,2
dikurangi 32 hasilnya adalah 101,2, maka diperoleh hasil 17,2 derajat Celcius. Sekarang soal berikutnya, tentukan tinggi pohon pada gambar di bawah ini. Ya, kita gunakan perbandingan. Yang ditanyakan adalah tingginya ya. Caranya adalah, perhatikan, ini kita gambarkan dua buah segitiga. Ini ada dua buah segitiga. Ini ada segitiga besar. Segitiga besar. Ini kita tentukan T-nya. Ini totalnya 240 tambah 12 meter ya, berarti ini 2,4 meter ya. Berarti ini 240 tambah 12 meter berarti 1.200 ya, karena 1 meter itu 100 cm 1 meter, jadi 12 kali 100 berarti 1.200. Kemudian kita memiliki segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil. Sini tingginya 150. Sedangkan ini menjadi 240. Ya. 240. Ini menjadi 240. Dengan demikian kita bisa buat perbandingan. Ini yang tinggi, perhatikan T berbanding dengan tinggi segitiga yang kecil per 100 sama dengan 1440 ya, 1440 itu berbanding dengan 200. Dengan demikian kita bisa mendapatkan tingginya sama dengan 1440 dikali 150 berbanding 240. Kita coret semuanya. Ini kalau kita bagi dua berarti 122 kali 15 per 12 ya. Ini bisa dibagi 3 jadi 5, dibagi 3 jadi 4 ya. Diperoleh T nya sama dengan ini kalau dibagi 2 61, dibagi 2 jadi 2, jadi diperoleh 61 kali 5 dibagi 2 itu menghasilkan 900 cm atau tingginya sama dengan 9 meter. Oke, soal terakhir ya. Ini kita langsung jawab. Kota A, jarak kota A kita misalkan X, jarak kota A itu 5 cm pada peta ya, dengan skala, ada skalanya, kita simbolkan J, kemudian ada skalanya itu 1 banding 1.200.000. Amir dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari kota A pukul 6.45 dengan kecepatan 40 km per jam. Di tengah jalan, Amir berhenti selama 14 jam. Pada pukul berapakah Amir tiba di kota B? Baik. Nah, kita lihat dulu kecepatannya ya. Kita lihat dulu kecepatannya. Ini kecepatannya itu 45 km per
jam. Ya. Jadi dalam 1 jam ditempuh jarak 40 km ya, 5 km. Sedangkan perhatikan, jarak A ke B itu pada peta itu 5 cm, maka jarak sesungguhnya itu 5 dikali dengan 1.200.000, maka diperoleh jarak sesungguhnya itu 6 juta cm. Ini kalau dijadikan kilometer berarti 6 juta dibagi dengan 100.000 ya. Coret 2, jadi 60 km ya. 60 km. Sedangkan di sini diketahui 1 jam menempuh jarak 45 km. Sekarang berapakah waktunya jika ditempuh dalam jarak 60 km ya? Jadi kita bisa mengatakan bahwa 45 km itu waktunya 1 jam. Jadi kalau dalam 1 km, jadi kalau itu 60 km itu sama saja ditempuh 1/45 kali 60 ya. 60/45. Ini kalau disederhanakan berapa jam? Ini kalau kita ubah, kita sederhanakan masing-masing bagi 5 berarti 12, ini 9 ya. Masing-masing bagi 3 berarti 4, 3. Ini bisa kita tuliskan 1 jam ya, 1/3 jam ya. 1 jam ditambah 1/3 jam. Baik, perhatikan 4/3 jam itu sama saja saya mengatakan bahwa 1/3 jam ya, 3 jam, atau bisa saya tulis 1 jam tambah 1/3 jam ya kan. Ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dengan demikian, kalau 1/3 jam sama saja 60/3 menit, atau sama dengan 20 ya. Jadi dengan demikian perjalanannya itu 1 jam 20 menit. Tapi karena
di tengah jalan mobil itu berhenti selama 14 jam, ya, berarti tinggal ditambahkan 14 jam, berarti di sini diperoleh 15 jam 20 menit ya. Dengan demikian dia berangkat pukul 6 45, berarti tiba di kota B itu berarti 21 ya, hanya 20 menit, berarti 6 ditambah 15 berarti 21, ditambahkan 20 menit 65, berarti 22 lewat 5 menit. Jadi waktunya 22 lewat 5 menit. Oke, perhatikan, saya jelaskan kembali ya, perhatikan. Jadi tadi isnya dari 1 jam 20 menit, kemudian singgah di jalan selama 14 jam, berarti lamanya mobil di jalan itu 15 jam 20 menit. Kemudian berangkat pukul 6.45 menit, tinggal ditambahkan saja. Ini menjadi 21, ini menjadi 65. Ingat, karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka ini tapi pecah menjadi 21 tambah 60 menit tambah 0,5 menit ya. Ini menjadi 1 jam, berarti menjadi 22 lewat 5 menit. Oke. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya dari channel Guruma, channel Guru Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.